Salam jumpa kembali, salam sehat dan salam sejahtera untuk sahabat-sahabat desa sekalian, di mana saja sahabat-sahabat semua berada. Kembali pada kesempatan kali ini, saya menyampaikan informasi lanjutan, yang mana informasi itu sudah saya sampaikan dan bagikan melalui video 9 hari yang lalu. Dan pada 9 hari yang lalu, saya telah membagikan kepada sahabat-sahabat semua melalui video terkait dengan penambahan dana desa tahun anggaran 2023, yang mana pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah menyiapkan anggaran tambahan dana desa sebesar 2 triliun. Dan pada kesempatan itu, saya sengaja menyampaikan agar sahabat-sahabat semua bisa menyiapkan data secara akurat untuk selanjutnya disampaikan ke kabupaten, ke pemerintah daerah melalui dinas PMD, secara khusus melalui admin yang akan mengkompilasi data-data yang disampaikan teman-teman dalam rangka pemenuhan persyaratan untuk mendapatkan dana desa tambahan tahun anggaran 2022. Minta maaf untuk penambahan dana desa tambahan tahun anggaran 2023. Jika pada 9 hari yang lalu, selain saya membagikan atau menginformasikan video kepada sahabat-sahabat semua terkait dengan dana desa tambahan itu, saya juga membagikan kepada sahabat semua surat yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan kepada pemerintah daerah untuk selanjutnya diketahui oleh sahabat-sahabat semua di masing-masing desa. Dan selain saya membagikan surat yang telah saya sampaikan, pada kesempatan kali ini saya kembali lagi menyampaikan kepada teman-teman terkait dengan materi atau substansi surat yang mungkin teman-teman sudah baca. Namun secara garis besar, saya ingin menggambarkan sekali lagi tentang poin-poin penting yang disampaikan melalui surat tersebut. Bahwa melalui surat itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan ingin menyajikan kepada sahabat-sahabat desa sekalian terkait dengan kebijakan penyampaian data keuangan desa secara elektronik. Kebijakan penyampaian data ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 201-PMK.07-2022 tentang pengelolaan dana desa tahun anggaran 2023. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, berdasarkan PMK 201, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar 70 triliun kepada 74.954 desa di 434 kabupaten kota. Dari besaran anggaran sebesar 70 triliun, telah dianggarkan 68 triliun pengalokasiannya. Telah dihitung sebelum tahun anggaran berdasarkan formula alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja, dan alokasi formula. Empat formula untuk perhitungan dana desa sebelum tahun anggaran berjalan itu telah dihitung pada tahun 2022, yang mana anggaran yang kita peroleh sekarang pada tahun 2023 itu didasarkan atas perhitungan 4 formula ini. Dan selain anggaran 68 triliun yang telah dihitung pada tahun 2022, pemerintah pusat juga menyiapkan anggaran sebesar 2 triliun, itu sebagai tambahan dana desa yang dialokasikan pada tahun anggaran berjalan dan atau melaksanakan kebijakan pemerintah. Dan ini penting karena memang kebijakan ini hanya muncul pada tahun 2023 berdasarkan PMK 201. Untuk sebagian dana desa secara terpisah pada tahun anggaran berjalan, pengalokasiannya dilaksanakan berdasarkan kriteria tertentu. Dan kriteria tertentu ini sudah disampaikan oleh Kementerian Keuangan melalui surat yang sudah dibagikan itu dengan beberapa poinnya.
Ketentuan mengenai pengalokasian dana desa dan penetapan rincian dana desa setiap desa, baik yang pengalokasian dana desa yang dihitung sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan formula, maupun sebagian dana desa secara terpisah pada tahun anggaran berjalan, itu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Dan kita sampai pada tahapan yang penting yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini kepada sahabat-sahabat semua. Bahwa berdasarkan kebijakan yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan yang tertera di dalam surat yang sudah dibagikan, bahwa pemerintah telah melakukan rencana indikator yang digunakan dalam pengalokasian tambahan dana desa tahun anggaran berjalan pada tahun anggaran 2023 dengan terdapat 3 indikator. Yang pertama, indikator kriteria utama. Yang kedua, indikator kriteria kinerja. Dan yang ketiga, indikator kriteria lainnya. Kita lihat sama-sama pada poin indikator kriteria utama. Kurang lebih terdapat 3 indikator kriteria utama, yaitu pertama, telah mendapatkan penyaluran dana desa non-BLT tahap 1 tahun anggaran 2023. Jika desa-desa telah mendapatkan dana desa non-BLT tahap 1 tahun anggaran 2023, maka desa dimaksud sudah lolos indikator kriteria utama ini. Yang kedua, telah menyampaikan perkades tentang KPM BLT desa tahun anggaran 2023 tepat waktu. Dan yang ketiga, bukan desa bermasalah atau tidak terdapat penyalahgunaan keuangan desa sampai dengan batas waktu penghitungan dana desa tahun anggaran berjalan. Dan untuk ketiga indikator kriteria utama ini, saya memandang bahwa kita telah memenuhi ketiga ketentuan ini pada bagian indikator kriteria utama, karena semua desa telah mendapatkan dana desa tahap 1 non-BLT tahun anggaran 2023, telah menyampaikan perkades tentang KPM BLT, dan bukan desa bermasalah atau tidak terdapat penyalahgunaan keuangan desa sampai dengan batas waktu penghitungan dana desa tahun anggaran berjalan. Jadi berdasarkan indikator kriteria utama ini, semoga saja semua desa di wilayah kita dinyatakan lolos untuk mendapatkan dana desa tambahan. Yang kedua, indikator kriteria kinerja dengan beberapa poin penting. Yang pertama, penetapan dan penyampaian data APBDes tahun anggaran 2023. Tentang poin ini, semua desa telah melaksanakan penetapan APBDes dan data APBDes tahun anggaran 2023 telah dikompilasi oleh admin Siskeodes Kabupaten. Dan keadaan sekarang, admin Siskeodes Kabupaten sedang berusaha untuk melakukan integrasi data APBDes dari Siskeodes yang berbasis MS Access menuju ke database SQL. Dan mudah-mudahan proses yang sedang dilakukan oleh admin ini, sedang diperjuangkan oleh admin, dapat diselesaikan sebelum batas waktu sebagaimana disampaikan melalui isi surat. Yang kedua, kinerja penyaluran dana desa tahun anggaran 2023. Terkait dengan poin 2 tentang kinerja ini, mungkin saja Kementerian Keuangan akan menggunakan basis data pada aplikasi Omspan. Karena pada aplikasi tersebut kita bisa mengakses sejauh mana kinerja penyaluran dana desa untuk setiap desa pada tahun anggaran 2023. Yang ketiga, persentase anggaran BLT desa terhadap anggaran dana desa tahun anggaran 2023. Dan hampir di setiap desa, meskipun besaran anggaran BLT tidak persis sebesar 25% maksimal, tapi setiap desa pasti terdapat anggaran untuk BLT dana desa di tahun anggaran 2023. Yang keempat, persentase realisasi pembayaran BLT desa terhadap kewajiban penganggaran BLT desa tahun anggaran 2022. Dan besaran persentase realisasi ini akan menjadi syarat perhitungan dari indikator kinerja, kriteria kinerja
bagi desa-desa yang telah melaksanakan BLT tahun anggaran 2022. Dan semua desa telah menyampaikan realisasi pembayaran BLT. Database-nya telah dikompilasi oleh admin dan siap untuk diintegrasikan melalui aplikasi Syscodes integrasi, dan selanjutnya akan diekspor ke aplikasi SIKD teman desa. Yang berikut kinerja penyampaian laporan DTH, data transaksi harian dan rekapitulasi transaksi harian setiap bulan tahun anggaran 2023. Poin ini sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, dan pada kesempatan ini saya beri gambaran secara ringkas bahwa terkait dengan laporan DTH, itu yang dimaksudkan adalah laporan data transaksi harian dan RTH, rekapitulasi transaksi setiap bulan tahun anggaran 2023. Data transaksi harian dan rekapitulasi transaksi harian akan otomatis terbaca pada database Syscodes 2023 hanya bagi desa yang selalu atau senantiasa mengupdate dan menginput realisasi penerimaan dan pengeluaran sampai pada tahap penyetoran pajak di tahun anggaran 2023. Jika terdapat desa-desa yang selalu update dan menginput realisasi penerimaan dan pengeluaran pada Syscodes 2023, maka besar kemungkinan desa dimaksud akan memperoleh tambahan dana desa bagian dari indikator kriteria kinerja ini. Yang berikut kinerja penyampaian laporan realisasi APBD setiap bulan tahun anggaran 2023. Sebagaimana pada poin sebelumnya tentang penyampaian laporan DTH dan RTH, demikian juga untuk penyampaian laporan realisasi APBD. Jika desa selalu mengupdate data realisasi penerimaan dan pengeluaran pada aplikasi Syscodes, maka secara otomatis desa dimaksud update laporan realisasi APBD setiap bulan tahun anggaran 2023. Yang berikut kinerja penyampaian laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Terkait dengan poin terakhir ini, sampai dengan keadaan sekarang, pada wilayah kita masih terdapat 43 desa yang belum menyampaikan data realisasi APBD berbasis Syscodes yang tahun anggaran 2022. Karena itu, ketika saya menyampaikan data realisasi dengan keadaan yang sekarang, di mana masih terdapat 43 yang belum menyampaikan, maka mungkin 43 desa itu tidak masuk dalam hitungan kinerja penyampaian laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Dan syukur bagi teman-teman desa lain yang telah menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 yang disampaikan ke admin kabupaten untuk segera dikompilasi, lalu admin kabupaten akan menyampaikan data yang sama dalam satu file database kompilasi ke website Kementerian Dalam Negeri. Yang berikut indikator kriteria lainnya. Yang pertama, penurunan data jumlah penduduk miskin yang digunakan dalam pengalokasian dana desa tahun anggaran 2022 ke tahun anggaran 2023. Yang kedua, kinerja penyampaian Perkades tentang KPM BLT tahun anggaran 2023. Ketiga, persentase realisasi dana desa untuk pemulihan ekonomi terhadap penerimaan dana desa tahun anggaran 2023. 4. Persentase realisasi dana desa untuk bantuan permodalan BUMDes terhadap penerimaan dana desa tahun anggaran 2023. 5. Persentase realisasi dana desa untuk dukungan program sektor prioritas di desa terhadap penerimaan dana desa tahun anggaran 2023. 6. Persentase realisasi dana desa untuk penguatan kualitas layanan PAUD terhadap penerimaan dana desa tahun anggaran 2023. 7. Desa penerima anugerah Desa Wisata Indonesia semester 1 tahun anggaran 2023. Dan 8. Desa pemenang lomba promosi Desa Wisata Nusantara semester 1 tahun anggaran 2023. Inilah kurang lebih 3 indikator yang digunakan dalam pengalokasian tambahan dana desa tahun anggaran berjalan. Dan semoga saja desa-desa dalam wilayah kita dapat memenuhi poin-poin dari masing-masing indikator ini, agar kepada desa-desa dimaksud dapat dipertimbangkan untuk masuk dalam perhitungan tambahan dana desa tahun anggaran 2023.
Adapun ketentuan pengalokasian dana desa tahun anggaran berjalan. Yang pertama, data kriteria tertentu yang digunakan untuk penghitungan tambahan dana desa bersumber dari Kementerian Negara, garing lembaga terkait dan atau pemerintah daerah. Terkait dengan poin ini, data yang disampaikan nanti oleh pemerintah daerah yaitu data APBDes, data realisasi, sampai dengan keadaan terakhir sebelum disampaikan ke kementerian terkait. Dalam hubungan dengan itu, maka sejak 9 hari yang lalu, saya sudah menyampaikan kepada teman-teman desa untuk segera mengupdate realisasi penerimaan desa, baik tunai maupun transfer, serta realisasi belanja sampai kepada tahapan penyetoran pajak. Karena data transaksi harian maupun bulanan yang terekam di dalam aplikasi Siskodes masing-masing desa, itu akan menjadi bahan perhitungan dari Kementerian Dalam Negeri dalam rangka mendapatkan dana desa tambahan tahun anggaran 2023. Yang berikut, DJPK menyampaikan surat permohonan data kriteria tertentu kepada kementerian, dan surat ini mereka sudah sampai ke daerah. Data kriteria tertentu diterima oleh DJPK paling lambat hari kerja terakhir bulan Juni. Jadi sahabat-sahabat sekalian, data yang akan kita sampaikan melalui pemerintah daerah itu akan diterima paling lambat hari kerja terakhir di bulan Juni. Jadi diusahakan agar sahabat-sahabat semua, khususnya bendahara dan pelaksana kegiatan, agar bisa mengeksekusi kegiatan beserta anggaran yang dapat kita laksanakan pada bulan Juni ini. Agar sebelum hari kerja terakhir bulan Juni, sahabat-sahabat semua telah menyampaikan datanya ke kabupaten melalui admin Siskodes kabupaten. Yang berikut, tata cara penghitungan dan rincian alokasi tambahan dana desa itu akan diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya saya perlu menggambarkan bagaimana pengelolaan data keuangan berbasis elektronik itu kita sampaikan secara berjenjang dari pemerintah desa, pemerintah daerah, selanjutnya ke Kementerian Keuangan. Sebagaimana yang kita lihat bersama pada tampilan layar ini, untuk pemenuhan kebutuhan data yang diminta oleh Kementerian Keuangan, teman-teman desa paling pertama menyiapkan database yang mana dalam database Siskodes masing-masing desa telah terinput secara update realisasi penerimaan baik tunai maupun bank, realisasi penerimaan pajak, serta realisasi belanja untuk semua anggaran yang telah direalisasikan sampai pada tahapan penyetoran pajak untuk setiap jenis belanja yang ada nilai potongan pajaknya. Ketika data itu sudah tersedia, yang akan disampaikan paling lama hari terakhir bulan Juni, itu disampaikan ke kabupaten melalui admin. Dan admin akan melakukan kompilasi data dimaksud, kompilasi data yang disampaikan oleh teman-teman desa dalam satu file database kompilasi. Setelah melakukan kompilasi database yang teman-teman sampaikan ke admin kabupaten, selanjutnya admin kabupaten dengan menggunakan satu aplikasi yang namanya Siskodes integrasi akan mengintegrasikan database yang dari Siskodes untuk selanjutnya akan diekspor ke aplikasi yang namanya SIKD Teman Desa. Itu aplikasinya Kementerian Keuangan dalam rangka perhitungan tambahan dana desa untuk setiap desa. Dan di Kementerian Keuangan, selain mereka mendapatkan data dan mengevaluasi data yang kita sampaikan, Kementerian Keuangan juga akan melakukan monitoring penyaluran dana desa untuk setiap desa di wilayah kita melalui aplikasi Omspan. Dan untuk Kementerian Keuangan, mereka akan mendapatkan data yang sama dari aplikasi nanti yang berbeda. Data yang sama, tapi dari aplikasi yang berbeda. Mengapa saya mengatakan demikian? Kementerian Keuangan melalui aplikasinya Teman Desa SIKD akan mendapatkan data realisasi APBDes dari setiap desa yang input secara terupdate
Dan juga pada kesempatan yang sama, mereka akan mengontrol daftar realisasi pada Omspan. Karena itu saya memohon kepada sahabat-sahabat semua, agar ketika melakukan update data pada database Siscodes 2023, di saat yang sama, teman-teman juga harus sudah mengupdate data realisasi khusus dana desa melalui aplikasi Omspan. Hal ini untuk mencegah jangan sampai ketika kita menyampaikan data ke kementerian yang sama, tetapi pada saat yang sama Kementerian Keuangan akan memonitoring data yang sama melalui aplikasi yang lain, yaitu aplikasi Omspan. Karena itu, saya memohon kepada teman-teman semua agar melakukan update data, baik pada database Siscodes tahun anggaran 2023, khususnya dana desa, dan realisasi capaian output pada aplikasi Omspan. Nanti berdasarkan perhitungan atas monitoring juga evaluasi terhadap data yang kita sampaikan ke Kementerian Dalam Negeri, mereka akan melakukan evaluasi atas semuanya itu, lalu mereka menetapkan desa mana saja dan sebesar berapa anggaran yang akan menjadi dana tambahan untuk tahun anggaran 2023. Dan yang terakhir, sahabat-sahabat semua, mengapa database keuangan desa berbasis elektronik ini sangat penting? Sebagaimana yang disampaikan dalam materi, baik dalam surat maupun pada kesempatan kali ini, itu ada beberapa alasan penting. Yang pertama, bahwa database keuangan desa berbasis elektronik itu digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah desa dalam pengalokasian dana desa pada tahun berjalan dan atau tahun berikutnya. Kita bersyukur karena melalui kebijakan pemerintah yang mewajibkan kepada teman-teman desa untuk menyiapkan data keuangan secara elektronik, akan memudahkan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan untuk nanti menganalisis kinerja keuangan pemerintah desa di masing-masing desa. Yang kedua, sebagai syarat salur dana desa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku. Yang ketiga, sebagai bahan dalam melakukan analisis potensi perpajakan di lingkungan pemerintah desa. Yang keempat, sebagai data acuan dalam melakukan verifikasi data capaian output dan outcome APBDes. Dan yang kelima, media monitoring dan evaluasi penggunaan dana desa dan pengelolaan keuangan desa APBDes. Jadi sahabat-sahabat desa sekalian, beberapa hal yang saya sampaikan pada kesempatan ini adalah hal-hal tambahan untuk melengkapi penyampaian yang telah saya berikan kepada teman-teman semua melalui video pada 9 hari yang lalu terkait dengan dana desa tambahan tahun anggaran 2023. Mari kita kejar supaya desa-desa kita menjadi bagian dari yang mendapatkan dana 2 triliun yang disiapkan oleh negara. Semoga desa-desa kita beruntung dan mendapatkannya. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat sekalian.